Akan ada RUPS cukup banyak nih, sekitar 6 emiten, ada Adaro, Jasa Marga, kemudian BELL, Degik, Siap, dan juga TRIS yang mengagendakan untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham pada hari ini. Oke, semoga memang rapat umum pemegang saham ini akan menghasilkan pembagian dividen kepada investor gitu ya. Semoga. Kemudian ada emiten-emiten yang akan melakukan cum dividen, kemudian juga ada yang ex dividen dan juga pembayaran dividen. Di antaranya adalah WG melakukan cum dividen, kemudian BJBR, IS, PRDA, SDRA, WOMF ini melakukan pembayaran dividen. Sementara itu TPIA dan Weton ex dividen. Oke, untuk membahas mengenai peluang market, ini kan 2 hari perdagangan lagi sebelum libur, tetapi ada penggerak-penggerak yang cukup menarik begitu ya. Betul. Di market, termasuk tadi Elon dan juga Luhut Effect. Selamat pagi, kita akan berbincang bersama dengan Pak Nafan, merupakan selaku Senior Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Nafan? Ya, kabar saya baik, Mbak Risa. Selamat pagi pemirsa Dex Channel TV. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Nafan belum mudik? Belum Mas Budi, belum mudik. Oke, emang nggak mudik atau emang belum? Tidak sih sebenarnya. Tidak mudik ya, baik, oke. Siap, ada beberapa hal yang kemudian nampaknya menarik kita cermati. Di antaranya adalah yang seperti tadi Prisa sampaikan bahwa memang bertemunya Menko Luhut begitu dengan Elon Musk ini nampaknya memberikan dampak yang cukup menarik gitu ya terhadap beberapa sektor konsumsi, MIOR dan juga saham-saham berbasis komoditas ataupun nikel. Analisa Anda seperti apa Mas Nafan? Oke, ya di sini sebenarnya kalau menurut saya ketika terjadi meeting antara Elon Musk dengan Pak Luhut Panjaitan di Amerika Serikat, ini juga seputar perihal kerjasama dalam pengembangan baterai ya. Baterai untuk electric vehicle di Indonesia, sekaligus juga dalam rangka menciptakan ekosistem electric vehicle yang terpadu ya di tanah air. Ini juga tentunya kalau menurut saya hal tersebut memberikan katalis positif ya terhadap emiten-emiten berbasis di sektor komoditas berbasis nikel misalnya. Kemudian juga di sisi lain juga karena ini juga berhubungan dengan adanya faktor Kopiko ya yang ada di foto tersebut, karena memang untuk produk Kopiko ini kan juga merupakan produk yang sangat digemari ya oleh mancanegara ya. Kalau menurut saya ini juga tentunya juga memberikan euforia ya terhadap kenaikan harga saham Mayora yang memang sebenarnya luar biasa begitu ya, kalau misalkan jika saya cermati selama 2 hari terakhir begitu ya terhadap penguatan harga saham tersebut begitu. Padahal kalau misalkan jika secara major memang masih dalam keadaan markdown phase begitu, tapi ketika terjadi euforia tersebut ya tentunya ini pergerakan harga saham Mayora ini sudah kelihatannya menembus kedua moving average 20 juga 60 begitu ya, dan juga ini juga menembus daripada batas dari pola segitiga simetris gitu ya, sehingga memang untuk fase akumulasi daripada Mayora tersebut ini kelihatannya cukup potensial ya kalau menurut saya Mbak Prisa. Oke, Anda katakan tadi kan euforia, berarti karena hanya ada sentimen sesaat. Tapi kalau misalnya Anda melihat secara fundamental sebenarnya di luar faktor momentum pertemuan antara Luhut dengan Elon yang kemudian memamerkan Kopiko ini, Anda melihat ada peluang yang cukup menarik sebenarnya di Mayora atau memang benar-benar by momentum ini saja? Oke, ya sebenarnya kalau misalkan jika saya cermati ya secara sektor konsumsi ya di tanah air, memang ini juga menunjukkan telah menunjukkan terjadinya tren pemulihan ya. Kalau menurut saya ini juga dibarengi dengan adanya momentum pemulihan ekonomi begitu ya, sehingga memang ini juga semestinya misalkan kalau misalkan jika Mayora ini mampu menjalankan good corporate governance dan efektif ya, tentunya ini juga akan membawa benefit ya dalam rangka untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja baik itu top line maupun juga bottom line daripada emiten
tersebut begitu. Kalau misalkan jika misalkan secara teknikal ini kan yang paling penting Mayora ini tidak menembus lower low ya dari 1485. Misalkan kalau selama tidak menembus di bawah 1485 ya berarti ini posisi daripada Mayora itu sendiri memang cukup safe ya, serta memang berpotensi dalam rangka untuk bentuk fase akumulasi gitu. Jadi nanti tinggal memanfaatkan momentum terkait dengan pemulihan ekonomi ini juga bisa memberikan katalis positif dalam rangka untuk menciptakan tren kenaikan demand ya di sektor konsumer. Mudah-mudahan Mayora ini bisa memanfaatkan potensi tersebut ya kalau menurut saya Mbak Prisa.